Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perusahaan Multinasional atau MNC. Perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Rusli dan Muhammad Rosyidin Mustafa dan Wahyu Indah Rohani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain. Biasanya di negara berkembang, karena perusahaan ingin menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Mustafa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rodsli. Slide selanjutnya adalah tujuan perusahaan multinasional. Ada 4 macam. Yang pertama, raw material shaker, ialah mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Yang kedua, market shaker, memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Yang ketiga, cost minimalizer shaker, yakni mencapai efisiensi biaya. Dan yang terakhir, risk minimalizer shaker. Ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, kegiatan income generation atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Kemudian selanjutnya memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Visi dan misi, visi dan strategi berbasis global. Dan yang terakhir, memiliki sistem modal ventura, lisensi dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Ada 4 macam. Yang pertama, multinasional production enterprise. Kemudian selanjutnya multinasional trade enterprise. Yang ketiga, multinasional internationality owned enterprise. Yang keempat, multinasional financial control enterprise. Kemudian penjelasan ini sudah ada di makalah. Silakan teman-teman untuk dipelajari. Yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni bagian kelebihan perusahaan multinasional. Di sini mengandung 6. Yang pertama yakni menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Yang ketiga, memodernisasi industri. Yang keempat, ikut mendukung pembangunan nasional. 5. Dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Dan yang keenam, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, kekurangan perusahaan multinasional. Di sini juga mengandung 6. Yang pertama yakni bisa mematikan perusahaan lokal, dan yang kedua ekspor keuntungan, yang ketiga dampak terhadap budaya dan sosial, yang keempat kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang sangat rendah, yang kelima dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, dan yang keenam pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Kemudian yang terakhir yakni dampak positif dan negatif perusahaan multinasional. Untuk yang dampak positif ada 5, yakni sebagai sumber devisa dan pajak. Yang kedua, menyediakan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, transfer teknologi. Yang keempat, pilihan produk yang meningkat serta meningkatkan reputasi nasional. Dan yang negatif di sini mengandung 6. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan persaingan bagi perusahaan lokal. Yang ketiga, pekerjaan yang disediakan keterampilan rendah.
Yang keempat, kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat rendah juga. Yang kelima, ekspor keuntungan. Dan yang keenam, dampak budaya dan sosial. Mungkin dari saya itu dan materi selesai. Saya kembalikan ke moderator, silakan, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.